Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel dari Desa. Pada kesempatan kali ini saya Rizky kalian akan mempresentasikan materi tentang sistem penerangan dan tanda belok mobil konvensional. Yang pertama, pengertian sistem penerangan. Penerangan yang digunakan di kendaraan bertujuan untuk penerangan untuk tanda sebagai informasi. Contohnya, lampu depan digunakan untuk penerangan di malam hari, lampu tanda belok untuk memberitahukan kendaraan lain atau pejalan kaki bahwa kendaraan akan berbelok, dan lampu belakang untuk informasi posisi keberadaan mobil. Komponen sistem penerangan ada 4. Yang pertama, baterai, kedua, kabel penghubung, ketiga, bola lampu, dan yang keempat, switch. Yang pertama, baterai. Baterai merupakan suatu komponen elektrokimia yang menghasilkan tegangan dan menyalurkannya ke rangkaian listrik. Baterai berfungsi sebagai sumber arus untuk semua sistem kelistrikan pada kendaraan. Pada saat mesin belum hidup, baterai memberikan energi listrik untuk sistem penerangan atau sistem lampu-lampu dan aksesoris. Setelah mesin hidup, baterai berfungsi untuk menerima dan menyimpan energi listrik yang diberikan oleh sistem pengisian baterai. Berikutnya, kabel penghubung. Kabel penghantar berfungsi sebagai penghubung komponen-komponen pada sistem penerangan dan penghantar arus listrik ke rangkaian sistem penerangan. Kabel penghantar terbuat dari tembaga yang diberi isolasi agar tidak terjadi hubung singkat. Berikutnya, bola lampu. Bola lampu berfungsi sebagai sumber cahaya yang merupakan hasil dari arus listrik yang mengalir melalui kawat halus yang mempunyai tahanan serta titik lebur yang tinggi sehingga menimbulkan panas dan cahaya. Saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan aliran listrik. Berikutnya, sistem pengaman rangkaian kelistrikan. Yang pertama, sekring atau fuse. Yang kedua, sambungan pengaman atau fuse link. Yang ketiga, pemutus rangkaian atau circuit breaker. Kita masuk yang pertama, yaitu sekring atau fuse. Sekring adalah komponen pengaman yang banyak digunakan sebagai pencegah kerusakan rangkaian akibat kelebihan arus. Sekring mempunyai bagian yang mudah meleleh akibat aliran arus yang dilindungi oleh badan sekring yang biasanya terbuat dari tabung kaca atau plastik. Dapat kita lihat gambarnya sebagai berikut. Yang kedua yaitu sambungan pengaman atau fusible link. Sambungan pengaman atau fusible link dan elemen pengaman atau fusible element digunakan untuk melindungi rangkaian listrik berarus besar dan biasanya dipakai pada rangkaian yang membutuhkan arus sampai 30 ampere atau lebih. Ketiga, pemutus rangkaian atau circuit breaker. Circuit breaker digunakan sebagai pengganti sekring untuk melindungi dari kesulitan pengiriman tenaga dalam sirkuit seperti power window, sunroof, dan sirkuit pemanas. Rangkaian lampu sistem penerangan dan tanda belok. Pertama, lampu kota. Yang kedua, lampu kepala. Yang ketiga, lampu tanda belok dan tanda bahaya. Yang keempat, lampu rem. Yang kelima, lampu mundur. Dan yang kita masuk yang pembahasan pertama, lampu kota. Lampu kota atau disebut juga lampu posisi depan atau belakang merupakan lampu yang berfungsi untuk penerangan dalam kondisi senja atau fajar di mana kondisi cahaya di sekitar kendaraan tidak begitu gelap. Lampu ini memberi peringatan terhadap lingkungan sekitar akan keberadaan kendaraan. Sistem lampu kota dengan relay. Jika saklar ini kita posisikan ke posisi tile, maka lampu kota ini akan menyala. Lampu yang kedua yaitu lampu kepala. Lampu kepala juga sering disebut dengan nama lain seperti lampu depan atau lampu besar. Lampu kepal digunakan untuk penerangan pada
malam hari atau kondisi gelap. Pada umumnya, lampu kepala dilengkapi dengan lampu jarak dekat atau low beam, lampu jarak jauh atau high beam, dan lampu tembak atau flash beam yang dikontrol oleh saklar dim atau dimmer switch. Sistem lampu kepala dengan relay kombinasi. Ini adalah saklar kombinasi atau saklar lampu penerangan. Mengapa dikatakan kombinasi? Karena ada saklar untuk mengaktifkan lampu belakang, lampu kota, dan lampu kepala. Ada juga lampu kepala, yaitu lampu dekat dan lampu jauh. Juga ada lampu flash atau lampu dip. Kemudian ada screen head atau lampu jauh. Ini adalah salah satu rangkaian penerangan karena ada beberapa macam rangkaian yang digunakan dalam sistem penerangan mobil konvensional. Pada rangkaian ini, saklar digunakan untuk menghubungkan ke massa, sehingga rangkaian ini adalah rangkaian sistem penerangan kontrol massa. Selanjutnya, lampu tanda belok dan tanda bahaya. Lampu tanda belok memberitahukan kepada pengguna jalan lain di sekitar kendaraan akan sinyal bahwa kendaraan akan membelok. Lampu akan berkedip saat saklar tanda belok dinyatakan. Rangkaian lampu tanda belok dan tanda bahaya tipe semi transistor. Sini ada baterai, ada saklar tanda bahaya yang berhubungan dengan saklar lampu belok. Komponen utama lampu tanda belok sehingga lampu dapat berkedip-kedip. Ini adalah lampu tanda belok kiri dan ini adalah lampu tanda belok kanan. Kemudian lampu rem. Lampu rem adalah lampu yang terletak pada bagian belakang dan berwarna merah yang akan menyala pada saat pedal rem diinjak untuk memberitahu kepada pengemudi yang di belakang agar berhati-hati karena kendaraan di depannya akan yang terlambat atau menghentikan kendaraan. Selanjutnya lampu mundur. Lampu mundur terletak di belakang kendaraan. Lampu ini berwarna putih yang akan menyala pada saat gigi transmisi berada pada posisi gigi mundur. Lampu ini memberikan peringatan kepada pengemudi atau orang lain yang ada di belakang kendaraan bahwa kendaraan akan berjalan mundur. Selanjutnya, cara kerja sistem penerangan. Pertama, cara kerja lampu kepala. Kita lihat, jika kita mengaktifkan lampu jarak dekat, maka arus akan mengalir dari baterai menuju ke relay lampu kepala, kemudian turun ke saklar, kemudian ke massa. Selanjutnya, di relay ini akan terjadi medan magnet dan kemudian arus akan mengalir ke relay kombinasi, kemudian akan menuju ke lampu jarak dekat di kanan dan di kiri kendaraan. Kemudian jika kita mengaktifkan lampu jarak jauh, di sini juga akan sama. Perbedaannya terletak pada relay kombinasinya, yaitu arus akan berpindah menuju ke lampu bagian kiri, lampu jarak jauh bagian kiri dan kanan juga
indikator lampu jauh pada dashboard akan menyala. Selanjutnya, pada saat lampu flash atau lampu dip menyala, arus akan mengalir menuju ke saklar dan menuju ke massa. Pada rangkaian ini akan terhubung ke rangkaian yang ada di sebelahnya. Kemudian medan magnet juga akan terjadi di relay lampu kepala dan arus akan mengalir ke indikator lampu jauh. Selanjutnya yaitu lampu kota. Cara kerja lampu kota. Di sini arus akan dialirkan dari baterai menuju ke relay lampu belakang, dan pada saat saklar kontrol ini kita aktifkan, akan menuju ke massa. Kemudian kedua lampu depan dan kedua lampu belakang juga akan menyala, karena di relay lampu belakang ini akan terjadi medan magnet, di mana lampu kota yang berada di depan berwarna kuning dan yang di belakang berwarna merah. Selanjutnya tanda belok dan tanda bahaya. Arus akan mengalir dari baterai, di mana lampu saklar tanda belok ini terhubung dengan kunci kontak yang akan mengalir ke sekring tanda bahaya, kemudian menuju ke flasher B, kemudian di dalam rangkaian flasher B akan menuju ke rangkaian flasher L, dan kemudian arus menuju ke saklar tanda belok kanan, dan arus akan menuju ke lampu tanda belok kanan di depan dan juga belakang kendaraan. Selanjutnya lampu tanda belok. Tanda belok kiri juga sama seperti tanda belok kanan, namun pada bagian saklar tanda belok ini dia akan terhubung dari sini ke sini, kemudian lampu tanda belok akan menyala. Selanjutnya yaitu cara kerja lampu tanda bahaya. Tanda bahaya karena tidak terhubung dengan kunci kontak, arus akan mengalir dari baterai, kemudian akan masuk ke saklar tanda bahaya. Dan jika kita nyalakan, kita on-kan, maka arus akan masuk menuju ke sini, kemudian masuk ke flasher B. Di dalam rangkaian flasher akan menuju ke flasher L, dan kemudian langsung menuju ke lampu tanda belok kiri dan juga lampu tanda belok kanan. Keduanya akan menyala secara bersamaan. Dan ketika di-off-kan, maka arus ini akan berhenti. Selanjutnya yaitu cara kerja lampu rem. Saklar pedal rem ini tidak terhubung dengan kunci kontak, sehingga ketika pedal rem ini diinjak, maka otomatis lampu rem yang berada di belakang kendaraan pada bagian kiri dan pada bagian kanan akan menyala secara otomatis. Kemudian untuk rem tangan, karena terhubung dengan kunci kontak, maka ketika saklar rem tangan
saklar rem tangan dinyalakan atau kita tarik tuas rem tangannya, maka kunci kontak juga akan memberikan arus pada lampu rem di dashboard. Itu akan menyala ketika rem tangan ditarik, namun hal itu akan kita lihat ketika kunci kontak pada posisi on. Kemudian cara kerja lampu mundur. Lampu mundur ini terhubung dengan kunci kontak, kemudian juga memiliki spring. Di sini tuas transmisi atau tuas mundur yang akan berhubungan dengan lampu mundur ini. Ketika tuas dipindahkan ke transmisi R, maka kunci kontak akan otomatis memberikan arus kepada saklar pada transmisi, sehingga lampu di belakang kendaraan akan menyala. Demikian presentasi materi pada video kali ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.